Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, apakah kalian sehat? Sehat, Bu. Hari ini apa kalian tidak hadir? Tidak ada, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bila, silahkan maju ke depan. Pimpin baca doanya ya. Bagaimana sikap berdoa? Tegakkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadan nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dila. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita atau cinta terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran di hari kemarin? Ingat, Bu. Kalau masih ingat, ayo, kemarin kita belajar apa? Cara menjaga kelestarian apa dah sumber daya Iya, banyak sekali, jadi cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Ada lagi yang lain? Masih ingat? Mengamati tokoh, Bu. Iya, mengamati tokoh pada video video. Iya, tepat sekali Sukri. Apalagi yang lain masih ingat? manfaat sumber daya alam. Iya, manfaat sumber daya alam. Ada lagi masih ingat? Cara menjaga lingkungan, Bu. Cara menjaga lingkungan. Iya, jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang mengamati tokoh di video, kemudian lagi menjaga manfaat sumber daya alam dan pekerjaan, jangan lupa. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah bisa dilihat pada slide. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti melalui pengamatan video lagi, kalian dapat menganalisis tokoh yang terdapat pada cerita. Kemudian dengan tanya jawab, kalian dapat menunjukkan tokoh yang terdapat pada cerita nanti dalam bentuk gambar. Tokohnya akan kalian gambar
ya, dan kalian akan mengomentari. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian nanti membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Melalui gambar, nanti kalian dapat menganalisis jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Kemudian nanti tanya jawab, kalian dapat menunjukkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, jadi adapun materi pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu menguraikan pendapat tentang tokoh yang terdapat pada teks cerita itu melalui gambar dan tulisan. Ini manfaatnya supaya kalian nanti kalau mengomentari orang lain itu kalian bisa berbicara di hadapan orang lain ya. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Itu manfaat kalian mempelajari ini supaya nanti kalian bisa menjaga sumber daya alam, menjaga keseimbangan alam agar tetap terjaga dan tidak habis dan tidak hancur. Kemudian jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, ini bermanfaat di masa depan supaya kalian itu nanti akan bisa bekerja. Iya, benar sekali. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita semua bertepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ini kurang meriah. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iya, bagus sekali. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini nanti, coba semuanya perhatikan, tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Ya, perhatikan. Nah, adapun kegiatan kita pada hari ini nanti yaitu pertama, seperti kemarin juga kita mengamati video dan gambar untuk mengorientasikan masalah yang akan kalian kerjakan nanti berkelompok. Yang kedua, nanti kalian akan ibu bagi, ini belum dibagi dalam kelompok, nanti akan ibu bagi secara acak ya. Nanti mungkin perempuannya akan gabung dengan laki-lakinya, dibagi dalam kelompok, berdiskusi kelompok mengerjakan apa? LKPD. Yang ketiga, nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, itu nanti boleh sambil tanya-tanya dengan ibu kalau misalnya ada yang belum paham. Yang keempat, itu nanti kalian akan apa ke depan, masih ingat? Iya, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang kelima, nanti ada evaluasi akan menjawab soal. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Di sini Bu akan menyajikan kalian video lagi. Simak baik-baik. Taman bermain yang hilang bersama Kopi dan Ayah. Pada suatu malam, ayah, akhirnya Aida pasang juga. Iya nak. Asik, aku gak sabar deh. Karena pas Aida pasang nanti bedakan bakal ya. Aku gak sabar banget buat ketemu sama Oki, Momo, Kuro, dan Bangal. Sesampainya di hutan bakal. Ya ampun ayah, Oki terjadi pada taman bermainku ya. Ayah juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi ayah yakin pasti ulah manusia-manusia. Tapi ayah, kenapa ayah yakin manusia melakukannya? Ayah dengar dari paman ayah, manusia bersih yang membuat bangunan tinggal dalam. Mereka butuh luas dengan mengetuk semua. Tapi ya, Kopi sangat rindu teman-teman Kopi. Kopi rindu Upi, Kuro, Momo, dan Bangal. Kopi mau main kejar-kejaran yang beristirahat di barang pohon bakal ya sama teman-teman. Iya, Kopi. Ayah paham perasaan Kopi. Tapi ya, apa harus dapat akibat dari perbuatan manusia ini? Dua dan sekarang coba perhatikan manfaat hutan bakau. Manfaat hutan bakau. Jika terdapat banyak pohon bakau, warga masyarakat di pesisir pantai akan terlindungi dari abrasi laut. Coba perhatikan, di sisi kiri ada ombak dari arah laut terhalang oleh lebatnya pohon bakau. Maka yang terjadi
bakau ini rusak, maka ini yang terjadi, abrasi. Sebenarnya dengan menggunakan bakau, manusia menerima akibat lainnya seperti air yang berada di sekitar pantai akan mengabrasi. Manusia kan tidak bisa diatasi. Dengan rusak bakau juga wisatawan yang berada di pantai seperti pulau wilayah yang biasa dijelaskan oleh kampung tinggal sedikit. Tenang saja, manusia memang pantas mendapatkannya. Semoga suatu saat nanti ada lagi tanah bermain di bawah semoga bahwa kami sahabat sepatu lagi. Semoga saya kelak manusia bisa lebih mencintai. Iya. Nah, jadi itu tadi video. Dari video tadi, apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ada, Bu. Ayo tadi Sukri tadi duluan. Ada apa Sukri? Kenapa kalau tidak ada pohon bakau akan mengakibatkan banjir, Bu? Iya, ini kenapa? Kalau tidak ada pohon bakau akan apa tadi? Menyebabkan banjir. Iya, jadi maksudnya di situ itu bukan banjir yang secara besar-besaran. Pohon bakau itu manfaatnya menahan gelombang pasang air laut ya. Jadi menahan gelombang pasang air laut. Kalau supaya air laut itu tidak langsung ke rumah warga ya, rumah Sukri. Kalau misalnya rumah Sukri di pantai, iya. Ada lagi tadi itu tentang apa ya? Hutan bakau yang apa? Yang rusak atau yang hilang atau yang hancur. Nah, hutan bakau yang hilang dan rusak itu apakah itu termasuk kerusakan lingkungan? Iya, Bu. Iya. Kalau yang kalian ketahui kerusakan lingkungan itu apa saja selain itu? Apa saja? Yang rusak lingkungannya selain hutan bakaunya yang rusak, apalagi contoh kerusakan lingkungan? Hutan gundul. Hutan yang gundul, ya bagus sekali Mahmudi. Banjir, tsunami boleh. Apalagi kebakaran. Lingkungannya itu membuat rusak. Apa sebabnya? Nah, jadilah seperti yang kalian sebutkan tadi. Apa? Angin topan. Angin topan, iya. Ya nih, tangannya dilipat, ya. Nah, ya benar. Jadi seperti yang kalian sebutkan tadi lah, seperti yang kalian sebutkan tadi, kerusakan lingkungan itu tadi disebutkan hutan gundul. Hutan gundul itu paham maksudnya lah? Tidak ada pohon. Tidak ada pohon, iya, hutan gundul itu tidak ada pohon. Kemudian tadi tsunami banjir. Tsunami banjir itu disebabkan oleh alam lah. Jadilah kerusakan lingkungan itu ada yang karena manusia dan ada karena alam. Kalau karena manusia itu karena ulah manusia, misalnya hutan ditebang, hutan dibakar, buang sampah sembarangan. Kalau karena alam itu contohnya apa? Banjir, Bu. Banjir, Tsunami. tsunami, ya, kebakaran itu siapa yang biasanya kelalaian? Manusia, iya. Oke, sampai di sini. Di sini Ibu ada gambar. Coba kalian amati gambarnya. Gambar apa itu? Hutan gundul. Iya, apa tadi Mahmudi? Hutan bakau rusak dan Iya benar Mahmudi, ada hutan bakau yang rusak, ada hutan yang gundul. Nah, hutan gundul itu maksudnya pohonnya itu ditebang atau tapi kalau di gambar ini sepertinya diapakan nih? Dibakar. Kenapa jadi kelihatan dibakar? Iya, ada asapnya lah, ada asapnya, benar sekali. Nah, jadi perhatikan ini apakah ini termasuk kerusakan lingkungan? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau menurut kalian bagus tidak kalau kerusakan lingkungan itu? Tidak, Bu. Kenapa jadi tidak baik kalau misalnya lingkungan rusak itu kenapa? Apa? Bagaimana dengan kehidupan kita? ada tenang. Tidak tenang. Hancur, Bu. Apa? Akan hancur. Kalau sumber daya alamnya habis, rusak bagaimana?
Makan apa? Hah? Dia tidak bisa makan lagi, lebih keras Mahmudi. Tidak bisa Ya, makan. tidak bisa makan. Nah, jadi itulah kita penting menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber daya alam. Karena kalau lingkungan terjaga, kita dapat hidup dengan tenang, nyaman. Kalau ketersediaan sumber daya alam ada, itu akan membuat kita apa? Kita itu makan, kita kan semuanya rata-rata memanfaatkan sumber Daya alam. Iya. Nah, perhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada, Bu. Nah, jadi oh ya, hutan bakau itu di mana letaknya? Pantai. Di pantai, baik. Di pantai itu apa ya? Ada apa ya di pantai? Nelayan. Ada nelayan ya, di sini Ibu ada gambar nelayan dan Pemetik teh. nelayan dan pemetik teh. Ada pertanyaan atau Ada, Bu. ya? Hafi, silahkan. Sama-sama mencari sumber daya alam, Bu. Iya, ini sama-sama mencari sumber daya alam. Apalagi? Ya, Tipa. Sama-sama pekerjaan. Nah, jadi kedua ini adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Iya, tepat sekali. Selain ini apa sih nama pekerjaannya? Nelayan dan pemetik. Nelayan itu pekerjaannya menghasilkan apa? Ikan. Ikan. Kalau misalnya pemetik teh Menghasilkan teh. menghasilkan teh. Tehnya itu untuk apa tadi Dilan? Minuman. Iya, benar sekali, untuk minuman. Nah, sekarang kalian perhatikan. Selain dua pekerjaan ini, apalagi jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam? Apa? Petambak ikan, iya, karena memanfaatkan ikan. Apalagi? Petani, Bu. Petani, benar sekali. Petani itu apa yang dimanfaatkannya? Padi. Padi, iya, apalagi? Anu, Bu. Ya, Batu bara. batu bara itu berarti penambang batu bara, iya, bagus. Karena batu bara juga termasuk sumber Daya alam. Nah, sekarang, hah? Peternak apa yang dijual, yang dimanfaatkan? Sapi. Sapi atau hewannya. Ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Sekarang coba maju ke depan. Maju ke depan. Nah, di sini sebelah sini laki-lakinya, sebelah sini perempuannya. Oh, siap. Ini. Nah. Ya, nah, sekarang kelompok 1 bisa kalian lihat. Jani Pipa Aupa. Jani Pipa Aupa. Kelompok 1. Mana Jani Pipa? Kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 di tengah. Awas, kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 2 Mahmudi Sapa Hafi. Mahmudi Sapa Hafi. Ya, itu di tengah. Ini kelompok 3 Supri, Dila dan Anida. Silakan kalian berkelompok. Nah, akan Ibu bagikan LKPD. Sudah siap? Itu papan-papan kelompoknya ditaruh. Ini ada LKPD dan bahan ajar sama seperti kemarin. LKPD ini kalian kerjakan satu kelompok, satu ya. Nah, nah, ini LKPD-nya dulu dibagikan. Nah, kemudian ini untuk bahan ajar. Bahan ajar itu untuk kalian membantu dalam menjawab LKPD. Nah, sekarang coba kalian buka. LKPD-nya itu ada dua kan? LKPD yang mana LKPD? Ini, Bu. Iya. Nah, LKPD coba kita lihat. Kalau yang di depan ini ada identitasnya ya, ada KD dan tujuan pembelajaran.
Kalian lihat saja di langsung kegiatan 1. Taman bermain bola. Nah, ini untuk kegiatan 1 di sana kan ada petunjuknya, ya kan? Ada petunjuknya. Nah, jadi kalian untuk kegiatan 1 dibaca dulu. Coba baca dulu petunjuknya, lihat di yang ayo berdiskusi itu. Coba kalian baca masing-masing. Ini di tengah supaya yang lain membaca. Silahkan dibaca, ayo berdiskusi yang ini. Nah, kalian baca. Baca sama-sama. Ya, dibaca. Iya, yang itu. Nah, jadi ini ada teks. Teksnya ini kalian baca. Setelah dibaca itu disuruh apa? Kerjakan. Untuk kegiatan 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu dijawab ya. Nah, kemudian untuk kegiatan 2, perhatikan kegiatan 2. Kegiatan 1 ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Untuk kegiatan 2 balik lagi kegiatan 2, balik lagi. Ya, kegiatan 2 ini paham lah? Kenapa? Ini nanti coba baca. Siapa yang tinggal di dalam Ini. hutan bakau? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Iya, jadi kegiatan 1 itu baca dulu teksnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada berapa kegiatan 1? Ada 5. Nah, kemudian untuk kegiatan 2 silahkan kalian baca. Apa tunjuknya apa? Kegiatan 2. Coba kita baca sama-sama. Kegiatan 2. 1. Amatilah gambar hutan bakau rusak dan hutan gundul yang rusak. 2. Diskusikan dengan teman sekelompokmu pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 3. Isilah peta pikiran di bawah ini minimal 4 kotak. Ya, jadi itulah apa namanya? Itu ada apa namanya? Coba kalian perhatikan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Bisa menjawab kegiatan 2? Bisa, Bu. Nah, jadi yang kegiatan 2 itulah kalian disuruh mengisi peta pikiran diisi lah. Nah, peta pikirannya diisi. Nah, peta pikirannya diisi itu minimal 4. Itu kotaknya ada berapa? 8. Nah, minimal 4 berarti paling sedikit berapa kotak? 4. Kalau boleh lebih silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kalian kerjakan. Bisa dimulai dari membaca teksnya dulu. Silahkan. Kegiatan 1 dulu. Ya, kegiatan 1-nya kerjakan. Nomor 4 ini digambar ya, Bu? Ya, nomor 4. Coba baca soal nomor 4. Iya, jadi nomor 4 itu digambar. Terus apa pendapat kalian tentang tokoh itulah? Makanya untuk menjawab 1 sampai 5 itu harus dibaca dulu. Teksnya dibaca dulu ya. Sama-sama bekerja sama. Ini teksnya dulu dibaca sama-sama. Nah, kamu langsung menjawab, baca dulu, dijawab. Jangan lupa tulis nama, kelas, anggota kelompok. Di paling muka, halaman paling muka, jangan lupa tulis nama kelompok. Kalau perlu hari tanggal. Hari tanggal. Dan gambarnya gambar apa, Bu? Coba baca dulu soalnya. Kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu soalnya. Nanti
Nanti kalau ada yang ditanyakan nomor berikutnya baru ditanyakan. Sudah? Ya dijawab. Kalau sudah dibaca silahkan dijawab. Mama sudah? Ya, tulislah kelompok 3 misalnya, kelompok 2 misalnya, kelompok 1. Ya, silahkan tulis di kelompok. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya kira-kira 15 menitan. Ya. Kerjakan video. Ya, kerjakan sekarang. Saling bekerja sama ya. Ya, Bu. Siap. Ya, jadi semua jawabannya ada di teks. Apakah ada kesulitan? Ini sama-sama nomor 1. Main itu. Dua, apa pertanyaannya? Bisa? Mengapa kalian sibuk dan kenapa kalian tidak karena rusak ini? Ya, ini nama apa di sini? Pada teks ini yang dilakukan apa? Maka tadi ini ada di sini. Ada gambar. Nah, dekat. Nah, Momok bangun. ya, ini kan disuruh menggambar. Hancur. Kalau misalnya menghayal-hayal sulit, jadi diperlihatkan gambarnya. Ya. Nah, di sini menggambar kura-kura. Di sini menggambar apa? Kepiting. Ya. Jangan lupa. Di sini menggambar apa? Nah, coba lihat di sini ada. Ini Bu ada Bu. Nah, bisa. Ini yang versi besarnya, ini yang kecilnya. Boleh ganti, boleh enak ganti. Pak. Ya, boleh Bang. Ya. Jadi di sini tadi menggambar kura-kura, di sini menggambar piting, di sini menggambar bangau. Itu jangan lupa lah, jangan asal gambar aja. Di situ ada disuruh apa? Pendapatnya apa? Pendapat kalian apa? Misalnya kepiting itu seperti apa? Ya, mulai menggambar, boleh mulai menggambar. Siapa perwakilannya yang menggambar? Bisa Mbak, lihat contohnya. Bisa aja kabel anu. Kalau mencontoh boleh. Nah, soalnya kalau misalnya berimajinasi, kalau sulit, mencontoh kan lebih mudah. Nah, gambarnya lagi. Bagusnya ini. Sayangnya dihapus. Oh, angka 2 dulu ya. Gambar bawah.
Kenapa? Sedang-sedang aja tidak masalah, sesuaikan dengan kotak. Tidak ada koin atau apa? Tidak masalah, adalah. Cuman yang 500-an Ada. kalau soalnya ada kesulitan Tidak ada, Bu. tidak ada, paham. Menggambarnya ya ini ya butuh Selama iya tidak masalah, cuma ini kan makanya satu tokoh saja yang digambar. Jadi mantap deh aku beli. gini juga. Iya, pakai ini. Gak masalah, matanya besar sebelah. Kenapa? Ini pakai cetakan uang, nggak salah karena menggambar kura-kura itu yang belakangnya itu. Gambar apa? Yang mana ya, Bang? Pendapatnya bagaimana, Bu? Oke, pendapat. Ya, jadi nomor 4 itu soalnya kita baca sama-sama nomor 4. Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Pendapat kalian, komentar kalian. Tadi kan kalian sudah bisa belajar mengomentari gambar, video. Nah, dari gambar yang kalian komentari, dari gambar yang kalian gambar tadi, beri pendapatnya tentang tokoh itu. Misalnya Bangau. Bangau itu seperti apa? Iya, boleh. Boleh di samping gambar, boleh di bawah gambar, asal masih di kolom nomor 4. Bangau bisa terbang. Nah, berarti bagus nih, kerjasama yang bagus. Jadi badannya si Mahmudi, kakinya Hafi. Ini juga ya nih ya, tadi ya. Nah, bagus. Apa salah? Nah nih kakinya ada berapa? Oh ini sama nih badannya si Jani yang mengerjakan. Oke, nomor 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Ini sama nggak kelompok 1, 2, 3? Tidak, Tidak, sama. Kami menggambar kepiting. Oke, ya boleh seperti itu. Iya. Beda-beda yang lain. Kalau kelompok 1 tulis saja kelompok 1 menggambar kepiting. Kelompok 2 menggambar kura-kura. Kelompok 3 menggambar bangau. Bangau. Kenapa itu malah dia hujan? Nomor 4 pendapatnya apa tentang kura-kura? Kura-kura itu seperti apa? Terserah, yang namanya pendapat tuh bebas, sesuai dengan pemikiran kalian. Oh boleh ya, itu bagus. Udah paham ini? Ya, nih. Dari kemarin kelompok 3 lah yang hampir selesai duluan. Iya, bagus. Boleh dilihat di sini ya. Mana tadi? Ada berapa kepiting? 1, 2. Oh, ada 6 kepitingnya. Siapa di sini yang bisa menangkap kepiting? Lun.
Di tempat kita banyak kepitingnya, kecil-kecil kepitingnya. Nah, ini ada pertanyaan Hafi. Tidak ada, Bu. Ya. Ada pertanyaan silakan bertanya. Baca dulu soalnya. Ini tadi ya yang pertama tadi. Letak pikiran tadi mengamati gambar. Tidak terjadi kerusakan alam. Tidak terjadi kerusakan alam. Melambat dalam katakan kerusakan. Nah, Tidak terjadi. ini tadi yang berkaitan dengan kegiatan 2. Waktunya masih banyak. Nah, paham yang ini lihat aja di bahan ajar sini kalau misalnya kalian mencari informasi. Kenapa? Matanya katanya itu ya besar sebelah. Satu lagi bikin yang besar. Tidak jangan gitu. Nah, ya. Nah, ya, kerjakan yang lain. Ini teman-temannya sudah hampir selesai. Gambar kepiting. Ini jangan lupa setelah digambar apa tuh? Nih, baca. Paham maksudnya nomor 4? Maksudnya kepiting ini pendapat kalian dia seperti apa tokohnya yang di teks tadi? Kepiting tadinya apa? Kepiting ini siapa tadi namanya digambarkan dengan kepiting Pupi. Iya, Pupi. Pupi tadi seperti apa dia? Ya, dia memang Pupi si kepiting kecil. Nah, dia seperti apa tokohnya tadi? Terserah aja bagaimana pendapat kalian. Boleh tentang kepitingnya, komentar kepitingnya atau tokoh yang ada di cerita. Iya, boleh itu. Jadi tulis kopi lah. Iya. Pupi kepiting. Pupi si kepiting. Yang besar itu siapa ya? Ayahnya atau abahnya? Ya. Ini saling bekerja sama ya. Ini tulisannya yang rapi, jadi kamu temannya membaca. Boleh, ya boleh. Ini Ibu memberikan batasannya 4, tapi boleh lebih. Mbak, nomor 5 ini apa, Pak? Nomor 5, oke. Ya, nomor 5. Sama gambarannya. Iya, sama. Bersama. Berarti tidak sama. Kenapa jadi tidak sama? Karena apa? Kelompok 2 tadi menggambar apa? Kelompok 3 tadi menggambar apa? Nah, boleh tulis itu. Jadi pertanyaannya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Alasannya kenapa? Karena kelompok 1 menggambar ini. Kelompok 1 tadi menggambar apa? Iya. Kelompok 2, kelompok 3 Bengal. Nah, itu alasannya. Boleh silakan. Nah, ini masih yang di
sini. Banyak mako nih. Udah hampir selesai nih, kelompok 3 hampir selesai. Mati Kak. Pelestarian sumber daya alam penting. Gimana bisa? Bawa Ya, ada tidak habis ada Pak. ya. Bagus, banyak jawabannya bagus. Tidak habis. Sudah 5 kali bawa. Tidak habis sumber daya alam. Ya. Nah, kelompok 3 lagi nih, sudah. Enggak apa-apa kayak gini, agar tetap habis berjalan. Ya, kalau kata superi seperti tadi tidak apa-apa. Ya. Jadi satu menulis, satu mencari informasi atau memikirkan. Sudah? Iya, tunggu dulu ya, kelompok yang belum ya. Sudah sampai mana? Iya, dia kesalahan. Sudah selesai. Ya, Sapa boleh membacakan. Jadi si Hafi yang menganukan. Nah, jadi bacakan jawabannya. Tadi ya jam aku. Nah, Gur, kamu kalau mau menggambar yang lain boleh. Mau menggambar yang lain, tapi jangan sama. Kalau usahakan jangan sama dengan kelompok lain. Tadi yang sini siapa tadi? Sudah. Sudah yang ini sudah. Sampai siapa tahu mau lagi. Kasih aja waktu sedikit sambil nunggu kelompok salinan. Pikir-pikirkan. Jadi kenapa ini alasannya? Dari segar. Ayo Sapa dipikirkan teman-teman. Nah, apalagi ini banyak nih tadi. Apalagi kenapa jadi kita tuh penting menjaga kelestarian alam? Apalagi ntar lagi ya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai siap-siap. Sudah? Siap. Kemarin kelompok 3 yang duluan. Siapa yang berani lagi maju ke depan? Nek, kami kok. Siapa? Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju. Nah, silahkan di depan mana ya? Di depan sini aja. Sini supaya dekat dengan teman-temannya. Ya, perhatikan. Tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Ya, bisa seperti inilah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seperti itu. Cobalah belajar kita sambillah. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, jadi begitulah penyampaiannya. Ulang 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi kami.
dulu baru jawaban. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Upi dan ayah, Kuro, mama, bangau. Upi. Ya, 2. Udah mau tadi ada. Perhatikan ya. Apa yang biasa dilakukan Upi dengan ayahnya? Bermain di hutan bakau. Iya. Mengapa Upi sedih dan marah? Karena Upi kehilangan tempat bermain. Gambar salah satu tokoh. Tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Upi seperti kecil, dia kehilangan tempat bermainnya. Ya, tunggu sebentar. Pak, tunjukkan dengan temannya. Nomor 4, gambarnya gambar apa? Bisa kelihatan? Bisa. Ya, kepiting. Ya, nomor 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Tidak, karena kelompok satu menggambar kepiting. Iya, bagus sekali. Dari pertanyaan tadi, apakah ada sama jawabannya? Ada Bu. Ada yang sama. Nomor berapa? Nomor 1. Ini nomor ada yang sama kah jawabannya? Ada. Nomor berapa? Nomor 1 tokohnya tadi ya. Ya. Kemudian ada yang beda jawabannya dari teman-teman di depan? Atau ada yang beda menggambarnya dari teman-teman di depan? Ada. Ya, baik. Setelah ini ya giliran kalian lanjutkan lagi kegiatan 2. Langsung yang ini. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. 1. Supaya tidak terjadi krisis air. 2. Supaya garam gampang tidak habis. 3. Supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. 4. Supaya tidak terjadi bencana alam. Iya. Apakah ada yang sama? Tidak. Iya, baik. Setelah ini akan kita bahas ya. Belum penutupnya. Nanti seperti ini juga ya, tiru ya. Nah, Iya, penutupnya Bu. seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian kami dapat sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Ya, siapa lagi mau maju? 3. Ya, kelompok 3 apakah bisa meniru seperti kelompok 1 tadi? Pakai salam dulu. Nah, kita maju dulu. Sini, supaya nanti gambarnya bisa terlihat dengan teman-temannya. Maju dari kita. Ya. 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 Siapa nih? Assalamualaikum. Sama-sama kah? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan diskusi Kami langsung yang pertanyaannya. siapa yang tinggal di dalam hutan bakau. Upi, ayam, Kuro, bangau, momo, upi. Ya, balik. 2. Apa yang biasa dilakukan Upi dengan ayahnya? Pergi ke hutan bakau untuk bermain. Ya. 3. Mengapa Upi sedih dan marah? Karena kehilangan tempat bermain. Ya. Gambarlah salah satu tokoh, tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, perhatikan gambarnya gambar apa? Bangau. Kelihatan bangau. Oke, nomor 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Tidak. Karena kami menggambar bangau. Iya, nomor yang selanjutnya lagi. Nah, ini lagi kegiatan 2. Kegiatan 2. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. 1. Karena kita membutuhkan sumber daya alam.
2. Agar tumbuhan dan hewan tidak punah. 3. Tidak terjadi kerusakan alam yang membuat udara kotor karena pembakaran hutan. 4. Sumber daya alam penting bagi pekerja nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan. 5. Supaya lingkungan tidak hancur. 6. Agar bisa hidup. 7. Agar tidak terjadi kerusakan alam. 8. Agar tidak habis. Ya. Tadi penutupnya bagaimana? Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 lagi. Dari jawaban teman-temannya tadi, apakah ada yang sama jawabannya? Coba ada yang tidak ada ya tokohnya ya? Kami ada sekitar Ada semua. Oke. Nah, perhatikan lagi kelompok 2. Bagaimana tadi? Jadi salam dulu. Tuh 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa tadi pembukanya? Hari ini kami menyampaikan diskusi kami. Ya, langsung. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kupi, Kuro, Upi, Bangau, Momo. Ya, sama. Benarkah itu? Ada lagi tokoh lain yang ada di dalam teks itu? Oke, ya nomor 2. Apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Bermain di hutan bakau bersama teman-temannya. Ya, 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? Karena taman bermainnya hilang. Iya, 4. Gambarlah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Ya, gambar apa? Kura-kura. Iya, di sini nah. Ya. Kura-kura, coba perlihatkan dengan temannya ini kura-kura. Iya, sini lagi. Sini lagi. Ya, lagi baca. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Tidak, karena kami menggambar kura-kura. Iya, silakan balik lagi. Nah, langsung saja. Ini Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? 1. Supaya sumber daya alam tidak habis nanti manusia kesulitan makan. 2. Kurang oksigen kalau hutan digundul. 3. Supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. 4. Supaya hewan punya tempat tinggal jika hutan dijaga. 5. Supaya tidak kekurangan oksigen. iya. Apa? Lalu penutupnya bagaimana? Demikian Yang dapat kami sampaikan. yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah semuanya. Jadi nantilah kalau misalnya ingin menyampaikan supaya bagus pakai salah, pakai pembuka dan pakai penutup. Pembukanya tadi seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi. Nah, bacakan setelah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari jawaban-jawaban tadi ada yang berbeda dan ada yang sama. Nah, dari jawaban tadi maka kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi tadi coba Ibu lihat dulu ya. Kalian sambil lihat jawaban masing-masing. Jadi yang pertama, siapa yang tinggal dalam hutan bakau? Upi dan ayah, Kuro, Mamno, Bangau. Upi. Iya, apa yang bisa dilakukan Pupi dengan ayahnya? Bermain di
Bukan bakau. Kemudian kenapa Scoopy sedih dan marah? Karena kehilangan tempat bermain. Iya, karena kehilangan tempat bermain. Kemudian tadi disuruh menggambar, kelompok 1 menggambar apa? Piting. Kelompok 2, Bola. kelompok 3. Bakau. Kalau kepiting itu tanggapannya apa? Dia kehilangan tempat bermainnya. Iya, kalau kelompok 2 bagaimana tanggapannya tentang tokoh? Kura-kura memiliki jangkang yang sangat keras. Iya, kemudian lagi? Iya, sekarang apakah sama gambaran kalian? Tidak. Ya, tidak sama. Nah, kemudian membuat peta pikiran ini. Jadi kenapa kita itu penting menjaga keseimbangan alam? Karena kita membutuhkan sumber daya alam. Membutuhkan sumber daya alam. Tidak terjadi krisis air. Tidak terjadi krisis air, tidak punah. Supaya tidak terjadi bencana alam. Iya, benar sekali. Karena pembakaran hutan. Iya, jadi apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Tadi kita belajar apa? Jadi pertama, Budaya alam. sumber daya alam. Apalagi mengomentari tokoh pada video ya. Nah, kalau ini kita di teks ya. Kemudian apalagi tadi ada yang di pantai, ada yang di pegunungan. ya apa itu? Nelayannya Iya, jenis pekerjaan. Nah, jadi itu tadi ya. Budaya alam. Nah, jadi kita ya mengomentari tokoh pada teks melalui tulisan dan gambar. Hari ini tadi belajar lagi menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam seperti yang kalian sebutkan tadi. Nah, yang terakhir adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau misalnya tidak ada, Ibu yakin hari ini pasti nilainya akan lebih baik lagi karena kalian sudah paham. Silakan langsung kerjakan, tulis nama, kelas, nomor absen. Nomor absen, ingati nomor absennya waktu di kelas, waktu disebutkan nomor berapa. Tapi tidak masalah. Kalau tidak pakai nomor absen tidak masalah, asal namanya ada. Tulis nama. Silakan jawab masing-masing ya. Ini bukan per kelompok lagi, masing-masing. Kenapa? Hah? Tulis kelas 4, nama kelas, ingat. Cukup nama saja tidak apa-apa.
bagus sekali Anida. Dan semua. Anida, perhatikan aja ya, jangan melihat temannya. Mudah. Gimana Sukri soalnya mudah ke Sukri? Yang merupakan sumber daya alam yang berhubungan dengan pekerjaan pada saya. Sudah. Oke. Cek dulu ya. Oh, bagus sekali Dipa. Bu sudah. Ya, sudah Bo. Cek dulu ya. Maksudnya nyaman mana? Bagaimana soalnya? Bu sudah Bu. Apakah sesuai dengan yang Ibu ajarkan tadi? Sesuai. Kalau sesuai pasti akan mudah mengerjakannya. Kita tunggu Mahmudi dan Dilan. Sumber daya alam dan jenis tumbuhan. Budaya alam. Nomor berapa lagi Dilan? Oh iya, yang LKPD tadi dikumpulkan ya, biar Ibu bisa memahami. Kalau yang itu, kalau misalnya mau dibawa pulang boleh. Gimana, Bo? Terima kasih. Kita tunggu Dila. Masalah Dila masih ada waktu Dila. Sudah Bu. Ayo, rapi-rapikan dulu. Masih banyak waktu. Masih ada sedikit waktu lagi. Sudah? Iya. Tadi ada Ibu cek sedikit. Tadi yang Ibu katakan benar semua Pipa. Siapa lagi tadi? Anida. Ada juga tadi beberapa yang salah sedikit, tapi tidak apa-apa. Masih banyak benarnya. Keliru sedikit aja. Ya. Nah, kalau mau berjawab sama-sama dulu Pak. Mau. Nah, Ibu bacakan soalnya ya. Kita bahas soalnya tadi. Nah, yang dibahas nih, yang nomor 1 itu petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah siang ini. Jika aku memacu kerbauku dengan cepat, kata petani. Berdasarkan kutipan yang tertera di atas, alasan yang membuat petani berkata seperti pada kutipan dongeng di atas adalah, ayo tadi ingatin menjawab apa? Apakah A, petani berpikir jika menjalankan kerbau dengan pelan maka dia akan cepat sampai ke rumah? Apakah B, petani berpikir jika menjalankan kerbau dengan cepat maka dia akan lambat sampai ke rumah? Atau C, siapa yang jawab C? Belum. Iya, jawabannya yang C yang benar. Nah, kalau yang nomor 2 itu ada teks. Teksnya itu ada ibu, ayah, dan siapa namanya? Oh, perawat. Wah, perawat ya benar Lita. Nah, itu sifatnya si Lita apa? Iya, benar Rama, benar. Kemudian yang ketiga lagi pendapatnya paling tepat apa? Kedua orang tua Pani harus memberi salah satu kesehatan, atau orang tua Pani harus memberikan penghargaan, atau B boy. iya B, benar kata si Jani. Sebaiknya kedua orang tua Pani
bergantian untuk menjaga anaknya yang sakit. Ya, siapa tadi yang jawab itu? Nah, benar. Kalau yang keempat, ini gambar orang memetik teh. Berarti yang dimanfaatkan adalah daun. Ya, benar sekali. Yang kelima, teh itu untuk apa? Minum. Ya, ini ada juga nih yang menyambat hiasan. Iya, nomor 6. Pentingnya menjaga pelestarian sumber daya alam. Nomor berapa? Apakah satu tanaman rusak, 2 terhindar dari krisis air, 3 hewan dapat hidup bebas, atau 4 terhindar dari bencana alam? Siapa? 2 dan 4. Iya, 2 dan 4 Jani, benar. 7. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dipakai secara terus menerus tanpa adanya pelestarian berdampak Iya akan habis. Nah, kemudian yang nomor 8, jenis pekerjaan yang ada di perairan. Apakah nelayan dan tambak ikan. Iya, petani tambak ikan. Nomor 9, pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam dengan pekerjaan yang saling berhubungan. Ingat apa tadi? Menjawab apa? Ada sungai, gunung, dataran rendah, perkotaan, peternak, karyawan, pemetik teh, gunung dan gunung dan pemetik teh. Iya, benar. Nah, yang jawab itu tadi nomor 10 pasti semuanya iya, benar sekali. Nah, bagus sekali anak-anak hasil evaluasi hari ini, meskipun ada sedikit keliru ya kan? Adakah yang salah tadi? Ada ya, tidak masalah. Lebih banyak benarnya. Nah, masih ingat? Sekarang kita coba semuanya perhatikan. Tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Ya, nah, jadi kita ingat-ingat hari ini tadi kita melakukan apa saja ya? Kegiatan kita hari ini mengamati video, benar sekali. Belajar sumber daya alam. Ya, yang maksudnya kegiatannya? Kegiatannya Nelayan dan pemetik teh. mengamati video, mengamati gambar ya, tidak menjawab LKPD. Kemudian tadi kalian apa? Berkelompok, kemudian menggambar. Kemudian apa lagi? Ke depan tadi presentasi. Kemudian apa lagi? Presentasi, menjawab soal. Ya, dari kegiatan tadi apa perasaan kalian? Senang. Apakah nanti mau seperti ini lagi? Ya. Nah, anak-anak, nanti kalian harus ingat belajar yang rajin di rumah. Kemudian lagi kalian jangan lupa untuk beribadah. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari materi hari ini, kita harus menjaga pelestarian alam, sumber daya alam dengan cara menghemat, benar sekali, supaya tidak habis. Kemudian lagi, ketika kalian mengomentari orang lain, harus dengan bahasa yang ramah dan lembut. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti dibaca lagi buku tema tema 4, subtema 1. Nah, itu jangan lupa dibaca. Nah, itu tentang nanti nelayan tradisional dan nelayan modern, nanti itulah dibaca lah. Oh iya, maaf. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, silahkan untuk Aupa lagi memimpin doa pulang. Ya. Sikap Berdoa, tegakkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula
Demikian pembelajaran kita hari ini. Dulu. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam